Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita belajar matematika lagi. Untuk materi hari ini adalah tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak atau bentuk-bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak, kali ini kita akan membahas tentang penyelesaiannya ya. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absen di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Ingat, kalian harus melihat instruksinya. Batas absen itu sampai jam berapa? Jangan sampai ada yang terlambat ya. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan, kalian perhatikan di layarnya ya. Misalkan ada mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Maka yang pertama, jika mutlak X kurang dari sama dengan A, maka kalian bacanya dari tengah. X lebih dari sama dengan negatif A, kurang dari sama dengan A. Kemudian yang B, jika mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A, atau X lebih dari sama dengan A, gitu ya. Kemudian misalkan ada fx itu merupakan suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Yang pertama, jika mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka bacanya dari tengah, yaitu fx lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Kemudian yang B, jika mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka fx kurang dari sama dengan negatif A, atau fx lebih dari sama dengan A. Itulah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh 1, tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3. Ya, kita bahas penyelesaiannya. Penyelesaian dari contoh yang 1, tentukan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini jika fx lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya ada dua ya. Yang pertama, fx kurang dari sama dengan negatif A, atau fx lebih dari sama dengan A. Jadi di sini fx-nya itu adalah X min 2, itu posisinya sebagai fx, dan 3 ini posisinya sebagai A. Ketika ada bentuk mutlak fx lebih dari sama dengan A, penyelesaiannya yang pertama adalah fx kurang dari sama dengan negatif A. Kemudian atau fx lebih dari sama dengan A. Nah, di sini kan soalnya mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3. Maka X min 2 lebih dari sama dengan 3, itu kan berarti yang fx lebih dari sama dengan A, atau X min 2 kurang dari sama dengan min 3, yaitu yang fx kurang dari sama dengan min A. Jadi ketika di sini yang pertama A-nya adalah positif, yang keduanya negatif, dan tandanya di sini kurang dari sama dengan. Kita selesaikan satu persatu. Untuk X min 2 lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan, di sini min 2-nya pindah ruas jadi plus 2, maka X lebih dari sama dengan 3 plus 2. X lebih dari sama dengan 3 ditambah 2, 5. Kemudian yang kedua, X min 2 kurang dari sama dengan min 3. Sama di sini min 2-nya pindah ruas lagi. Jadi X kurang dari sama dengan, ingat di sini min ya, min 3 ditambah 2. Kamu punya utang 3, baru bayar 2, berarti utangnya masih 1. Maka X-nya adalah kurang dari sama dengan min
1. Jadi kita peroleh hasil dari mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3 adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Ingat yang ditulis yang negatif terlebih dahulu. Paham ya? Kita masuk ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 kurang dari sama dengan mutlak x min 3. Dan di sini adalah bentuknya mutlak fx kurang dari sama dengan mutlak gx. Jadi ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini ya, maka di sini mutlak fx kurang dari sama dengan mutlak gx. Fx-nya kita kuadratkan kurang dari sama dengan Gx juga dikuadratkan. Masuk ke soalnya. Di sini soalnya 2x min 1 adalah posisi sebagai Fx. 2x min 1 kuadrat kurang dari sama dengan Gx-nya yaitu x min 3 dikuadratkan. 2x min 1 kuadrat. Berarti kita kuadratkan ya. 2x dikuadratkan. 2 kuadrat 4x kuadrat itu x kuadrat. Jadi 2x kuadrat yaitu 4x kuadrat. Selanjutnya 2 dikali 2x 4x dikali min 1 min 4x min 1 kuadrat yaitu positif 1 karena min dikali min adalah plus. Kurang dari sama dengan x kuadrat ya. Berarti x kuadrat. 2 dikali x 2x dikali min 3 min 6x. Selanjutnya min 3 dikuadratkan yaitu plus 9. Setelah keduanya kita kuadratkan, maka kita kelompokkan, kita buat menjadi kurang dari sama dengan 0 ya. 4x kuadrat di sini positif x kuadrat pindah ruas jadi min x kuadrat. Kemudian min 4x. Kemudian di sini min 6x pindah ruas jadi plus 6x plus 1. Kemudian plus 9 pindah ruas jadi min 9 kurang dari sama dengan 0. 4x kuadrat dikurang x kuadrat yaitu 3x kuadrat. Kemudian min 4x plus 6x yaitu plus 2x. 1 min 9 yaitu min 8 kurang dari sama dengan 0. Dari persamaan 3x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari sama dengan 0, kita cari akar-akarnya lalu kita peroleh yaitu 3x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Setelah itu kita cari x-nya satu persatu. Dari yang 3x min 4 sama dengan 0, maka di sini 3x sama dengan kan min 4 pindah ruas jadi 4 ya. 3x sama dengan 4, x-nya sama dengan 4 per 3. Untuk x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Maka kita peroleh himpunan penyelesaian ini min 2 ya. Maaf, spidolnya nggak nyata. Jadi di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya ini min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya dibacanya dari tengah. X-nya itu lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 4 per 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Contoh 2 seperti itu. Tolong kalian pahami ya. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh kalian tanyakan lewat forum yang ada di Google Classroom atau via WA. Pemaparan tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak sudah selesai. Saya berharap kalian paham dengan soal yang sudah saya jelaskan, latihan-latihan contoh-contoh soal yang sudah saya jelaskan. Karena materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sudah selesai, jadi minggu depan kita ulangan ya. Nah, hari ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk ulangan harian 1 ya. Kisi-kisi untuk ulangan harian 1 materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kompetensi dasarnya kalian bisa lihat yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian untuk indikatornya menyelesaikan dan menentukan himpunan penyelesaian atau mencari nilai X dari persamaan nilai mutlak. Materinya tadi sudah saya sebutkan yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk soalnya ada 5 ya, esai semua. Untuk kisi-kisi dalam bentuk Word nanti akan saya kirimkan via Google Classroom. Karena minggu depan kita ulangan harian, di sini ada latihan soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk mengetes kalian sudah paham atau belum. Ada 3 soal, di situ kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian
penyelesaiannya dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti kalian kerjakan di buku tugas, selanjutnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Itu ya, kalau ada yang nggak paham kalian boleh tanya. Saran materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa menyerap apa yang saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa di rumah kalian belajar karena minggu depan kita akan ulangan harian ya. Jadi persiapkan diri kalian, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.